kali ini kita lagi sama Bang Sewan, Cincu muda, Cincu. Mantap. toke mudanya Mantap, Cincu. ujung kosong bang, ujung 9. 19. 19. Kalau abang udah random lah sekarang. Random. 19 ya, 20, 20, 19 ini 30. dari mana bang? 19 ekonomi Jogja. Ekonomi Jogja. Cuman lagi nggak ada bisnya kan. Nah itu punya adik papa abang juga yang paling kecil jatah dia, cuman udah dijualnya, udah nggak dimaininnya lagi. Jadi memang tapi mau diambil lagi. nomornya masih ada tapi busnya nggak ada gitu. Ya betul. Trayeknya masih ada. Trayeknya masih ada. Nah, tapi bisa udah nggak ada, belum 20 Semarang ya. Semarang. Trip Solo ada 120, itu pun juga trayek masih ada, tapi 120. Unit udah nggak ada lagi. Oh, busnya nggak ada gitu Busnya ya? belum ada. Tapi belum trayeknya masih ada. Trayeknya masih ada. 220 lah. Bintangnya. Ya. Bintang YouTuber. 220. 320 trip Solo. Ya. Oh, Patah Solo bang ya? Patah Solo. Nah. 40 ada Bengkulu. Oh ya, bisnya juga nggak ada, bisnya belum dihidupin lagi. Nah, itu 140 kan Palembang. 40 Palembang ya. 240 Surabaya ekonomi. Oh iya, ekonomi Surabaya 240. 340 lah Malang. Itu Ya, Patas Malang. Malang 340. 163 Pati. Oh ya, Pati ya. Habis itu ada udah random lah nomornya 349 Banyak berarti bang. 286 386. 386 Nah, ada lebih dari 15 bang. nggak sampai lah. Nggak sampai 15. Sampai. 10 lebih 15 kayaknya sama kalau trayek iya kayaknya. Oh, trayeknya 15. Tapi kan ada bus yang belum ada kan. Yang itulah aktif lah ibaratnya. Nomor 19 Jogja sama yang Bengkulu kan lagi nggak ada unitnya. 15 mikirin 15 bus itu gimana bang? Ruwet lah. Pusing. Pusing lah. Kalau dalam masa pandemi sekarang ini Lebih pusing lagi. Kalau kayak Bang Ijal kan baru mulai megang itu kan awal pandemi ini. Kalau Bang? Saya 2011 tamat kuliah, 2012-13 kerja, 2014 lah mulai pelan-pelan. 2014 mulai pelan-pelan join megang mobil ya? Iya, dibantuin papa di gudang kan. Kalau beli spare part dulu. Ibaratnya kan banyak yang nggak tahu juga. Papa Bang siapa? Efrizal Nur Sewan. Pak Ical. Pak Ical. Direksi Bang ya? Direksi. Pak Ical direksi. Keuangan. Kan banyak yang nggak tahu juga gitu kan. Iya. Abang anak ke Pertama. Oh, berarti dari keluarga Abang memang cuma Abang yang join. Ibaratnya sama si unitnya si Epri masih ada. Oh, Bang Epri ya. Yang 220 itu sama 386. Cuman kan ayahnya udah mendiang nggak ada. Jadi ya kami yang ngurus. Oh, tetap juga balik ke Pak Ical lagi yang ngurus. Iya, tetap bapak yang ngurus. Nah, kalau ibaratnya Bang, unit direksi sama unit toko yang lain ada keistimewaan, ada perbedaan? Nggak ada, tetap sama aja ya? Tetap sama, tergantung pemiliknya aja. Yang penting sama-sama ALS, nggak ada perbedaan apa-apa ya? Ada. Kalau untuk, ini kita langsung ke poinnya aja Bang. Kalau yang sekarang ini kan ada JRG baru masuk nih, lintas tengah arah ke Bandung. Itu kalau Abang menyikapinya gimana? Takut saingan kah apa gimana? Apakah takut? Kalau dibilang takut saingan, ya ada pastinya ya kan. Tapi ya tiap orang kan pasti punya ini kan, punya rezeki sendiri kan. Nah, tiap usaha yang dijalanin orang kan ada rezekinya masing-masing. Kalau yang jadi inilah motivasi. Elektrik ada berapa Bang? Elektrik udah berapa ya? 219, 340, 319, 286, 5 elektrik. Kalau perbandingannya gini loh Bang, dari semua trip yang Abang pegang itu ada nggak memang yang trip basah gitu? Kan orang pakai istilah kan trip basah gitu. Ya Jakarta lah. Jakarta yang Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Malang, oke. Oh, Malang tuh oke juga ya? Malang oke. Terus itulah Jakarta sama Malang. Surabaya lumayan lah, yang agak-agak basah gitu. Kalau yang seret ada basah ada seret kan.
Solo, Purwokerto, Pati gitu-gitu. tapi tetap jalan juga bang. Harus jalan. Ibaratnya dapat enggak tapi masih bisa jalan gitu ya. Sistemnya gimana? Setorannya per Nah, kalau trip kan? setoran abang nggak terlalu kan. Yang setoran kan ke ayah kan. Oh, ke Pak Ical Semua setoran ke papa. Berarti kalau tugas abang? Spare part. Oh, spare part aja. Ya, jadi kalau papa nyuruh beli apa, saya yang beli gitu. Masih sama kayak Bang Ijal juga ya? Iya. Anggotanya Toke. Saya nggak terima duit. Tapi ngeluarkan duit ya? Iya. Bagian yang nguri duit. Kalau suka duka lah. Ini bang, kalau dari Pak Ical dulu latar belakangnya supir kah kayak kalau kayak orang tua Bang Ijal kan supir dulu latar belakangnya gitu. Kalau papa itu dia sekolah di Jakarta, PP, terus PNS. Oh, PNS. PNS dia di Papua dulu. Hampir 2 tahun dia di Papua. Ayah opung udah sakit-sakitan, barulah pulang. Mengundurkan diri atau dia keluar dari PNS-nya. Oh, mengundurkan diri dari PNS-nya. Pulang aja gitu. Oh, pulang aja. Dia PNS sudah di Dinas Koperasi dulu kan. Di Papua. Di Papua. Di Jayapura kota. Ibaratnya kalau sekarang aja PNS itu dianggap orang bagus, apalagi dulu bang ya? Ya iyalah pasti. Iya kan? Dulu, tapi kan dari opung pun kan memang pedagang kan. Dia pun kalau abang cerita ya tipikal yang gak usah lah PNS gitu. Nah, kebetulan opung yang model kayak gitu. Oh iya. Bukan yang harus PNS gitu ya? Iya, bukan yang harus PNS. Malah pun disuruh pulang, maksudnya nyuruh pulangnya ya urus mobil gitu ya? Iya, buat ngurus mobil gitu. Kebetulan memang udah sakit-sakitan juga kan, opung sakit-sakitan. Berarti kalau Pak Ical ngurus mobil dari tahun berapa Pak? 80-an lah, 85 gitu ya. 80. Tapi udah zamannya Mercy ya? Udah zamannya Mercy. Berarti ibaratnya dari awal memang sudah 15 trayek ini Pak? Enggak ya? Enggak. Kalau saya nggak salah papa cerita cuma ditinggalin 2 lah. 2 trayek? Cuma ditinggalin 2 bus. Trayeknya mana ya? Nah, trayeknya saya kurang tahu. Ibaratnya dari 2 ini berkembang lah ya? Berkembang sampai sekarang. Buka baru. Nggak salah Jakarta apa ya trayeknya? 2 ya. Ditinggalin 2 unit cuma nama opung nggak tahu apa gitu. Dari awal berarti mainnya cuma 2 unit ini bang? Dari opung ya? Dari opung. Bapak pun nerimanya 2 unit itu. Berkembang jadi sekarang jadi 15. Ya. Jadi 15 ini ada berapa? Ada 2 tadi yang nggak ada unitnya bang? Iya. Masih yang Bengkulu sama yang Ekonomi Jogja. Berarti tinggal 13 mobil ini ya? 13 mobil, ada 5 yang elektrik. Yang sisanya masih cooler. Yang 5 yang elektrik ini, yang terakhir pergantian yang mana Pak? Yang baru ya, Grace. Ya, yang paling baru. Yang Jakarta, Pulau Gadung. 2019. Terakhir beli itu kapan Pak? 2000 berapa ya beli itu ya? Zaman enak lah Mas ya? Zaman, ya boleh lah. Boleh. 2017 ya? 2017 atau 18 gitu. Ibaratnya masih ya lah, pas ini apa namanya? Pesawat mulai naik harga. Mulai mahal. Iya kan, mulai kemarin sempat yang naik yang itu kan. Iyalah yang mulai pesawat tiket enggak ini lagi bagasi beli ini kan. Iya. Udah mau keluar tuh, udah mau siap tuh bisnya. Ibaratnya semenjak Lion Air yang beli bagasi itu Bang. Terakhir 2019 tuh Jetliner RS terakhir habis tutup. Baru itu keluar tutup ini ya. Karoserinya. Generasi terakhir lah ibaratnya Bang. 2019 tuh. Semenjak pandemi ini enggak ada lagi. Terakhir beli Pandawa yang bekas. Pandawa bekas tahun 2014. Ya. Oh, busnya 2014. Busnya 2014. Belinya 2018. 19. Jadi ngapain berapa? Itu 349 sama 286. Oh, beli 2 berarti. Beli 2. Itu 1626 kan? 1626 ya. Nah, kalau ini lah Bang, kan rokok ya? Lanjut Bang, enggak apa. Ada 13 unit. Yang jadi bahan pertimbangan kalau ganti bus itu apa Bang? Apakah memang karena busnya sudah tidak layak jalan atau karena memang trayeknya basah gitu? Atau yang kebutuhan jelas, trayek? Yang jelas sudah enggak ini lagi, sudah tidak layak jalan ya. Peraturan sama itu yang jelas. Nah, kalau masalah kalau misal trayeknya pun nggak basah, dipala-palain lah sampai itu betul-betul nggak layak jalan baru masih jalan. Nah, ibaratnya masih diolah-olah lah Bang ya. Tapi banyak cara lah, misalnya kayak
itu mobil itu bisa diganti, kita beli baru tapi taruh di trayek yang basah gitu. Misalnya yang Purwokerto, misalnya yang kurang lah, misalnya trayek Purwokerto atau Semarang gitu kan. Iya. Mau kita ganti ya kita beli bis baru tapi taruh di trayek yang basah. Nanti trayek yang pilih mobil yang paling lama yang ini jalan buat di sini ya. Gitulah maksudnya, kan ada ibaratnya subsidi lah istilahnya. Subsidi, karena ada cara-cara yang bisa diiniin kan. Berarti yang terakhir beli kan yang 219 Bang bilang. Nah, bekas 219 itu sekarang jadi ke Jember 119. Oh 119. Iya, oh iya 219 yang lama. Pantas masih agak bagus juga Bang. Iya, itu baru rehab juga bodinya. Kalau yang paling ibaratnya kan sisa umurnya yang mana yang paling dikit ini Bang? 20 pun nggak salah sedikit lagi tuh. 20 sama 20. Iya. 20 ini yang Semarang. Tapi terakhir baru masuk dari Sumber Rezeki, masuk bengkel tapi. Ya itulah di rehab sedikit-sedikit aja. Sisi body lah ya. Sisi body lah. Biar jangan nampak kali sudah ya. tua. Nah, kalau sekarang ini kan trennya kan supir punya channel sendiri. Yang aku tahu kalau dari Bus Abang 220 sama 386. Ya sudah punya channel sendiri kan gitu kan. Ada nggak menurutnya gini Bang, kita berbicaranya ke sisi ekonomisnya aja. Ada nggak perubahan dari sisi ekonomis gitu? Atau ya sama aja gitu? Ada juga ya? Ada. Berarti ibaratnya sisi ekonomis maksudnya buat ke pemilik gitu? Iya, ke pemiliknya lah gitu. Pengaruh penumpang segala macam ya? Pengaruh penumpang, setorannya. Ada juga ya? Ya itu makanya ya bersyukur juga lah, maksudnya terima kasih juga lah sama youtuber ini kan. Iya. Karena awalnya memang orang-orang itu kan, baru ke supir-supir diajarin segala macam. Ya bersyukur juga lah, membawa dampak juga lah. Karena kan orang ditunggu orang kan. Karena kan kalau kayak yang aku tahu kan Bang, misalnya kayak 347 itu. 347 itu berberangkat dari Malang, orang-orang sudah memperkirakan tuh masuk Jakartanya kapan gitu kan. Ya betul. Berarti kan ibaratnya kayak 220 juga itu juga. Apa pernah terakhir ke Jogja naik 220 nih. Di setiap jalan itu bayangkan Abang, itu baru nyampe di 50 pun udah kena stop Bang, ngasih snack gitu. Maksud aku kan itu dampak kepada krunya. Ya, betul. Dari sisi ekonomis kepada pemiliknya tetap ada juga berarti ya. Ya pasti ada lah, kalau misalnya sewa makin banyak ya pasti ada. Pasti ada lah peningkatan setoran misalnya kan, karena kebetulan tuh memang setoran kan bukan abang langsung kan, abang kan terima langsung kan. Tapi kelihatannya pasti ada lah, pasti meningkat lah. Ya tadi kita break sebentar tadi gara-gara ada azan. Nah kita lanjut Bang, terus sampai mana pembahasannya? Cuma tadi ya. Kita buka bahasan. Ini apa, YouTuber pengaruh, orang bikin super YouTube. Tapi kalau dari abang, menurut abang kan YouTuber ini kan kayak aku lah misalnya naik ke bus ini, misalnya naik kayak videokan bus itu, kondisinya ada yang bagus ada yang tidak gitu. Menurut abang kayak mana? Apakah memang harus YouTuber itu yang videokan yang bagus-bagus aja, yang jelek jangan divideokan gitu? Dari segi abang lah gitu. Nah, dari abang ya, abang kan bukan YouTuber segala macam. Terserah sih sebetulnya. Maksudnya kan dari sisi abang sebagai pemilik bus gitu. Iya. Kalau bus abang yang kan nggak semuanya busnya bagus gini kan. Iya. Kalau ada bus yang tidak bagus, masalah, tapi divideokan gitu. Kalau dia mau bikin konten yang bikin konten buat video yang buat bus yang nggak bagus, ya nggak masalah, biar orang tahu juga kayak mana ininya kan. Kayak mana kondisinya. Kayak mana kesannya. Kan? Kesannya. Kan ada juga buat motivasi juga pemiliknya buat ininya kan. Kepada tokenya Bang, pemiliknya. Karena ada juga beberapa orang yang menilai Bang, kalau yang jelek itu jangan divideokan gitu. Atau mungkin kalau yang rusak jangan divideokan. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu pas lagi belanggar, atau misalnya ada kecelakaan, kalau kayak gitu kan kita nggak bisa nilai dari satu sisi ya. Iya. Nanti ya itu tadi netizen kan bisa komen macam-macam. Misalnya ada kecelakaan, ini ugal-ugalan segala macam, belum tentu kan. Bisa jadi lawannya yang ini atau keadaan jalan. Kesalahan lawan banyak faktor kalau yang kayak gitu kan. Nanti ibaratnya kalau yang kayak kecelakaan itu jangan lah. Ya nggak usah, ya nggak perlu juga. Karena itu nilainya susah, nggak bisa dari satu sudut pandang kan. Oh iya betul. Nah, tapi kalau misal YouTuber mau naik bus yang ini dengan kondisi yang begitu, ya nggak masalah. Misalnya kok ya
dengan bodi yang lama atau agak nggak inilah, bukan yang terbaru gitu ya, nggak masalah. Nggak ada masalah apa-apa. Ya terserah kalau Iya, dia mau bikin konten dengan bus yang itu. Ibaratnya kan ada juga yang menjaga biar Toke jangan malu gitu. Ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya motivasi juga tuh buat Toke. Biar busnya bagus ya kan, kayak macam supaya bagus. Kalau misalnya kan, kalau sekarang ini kan orang melihat bus yang paling sering disorot itu kan bus yang supirnya punya YouTube. Channel sendiri gitu, YouTuber gitu. Kayak 220 sama 386. Ada nggak prioritas dari abang sendiri gitu ganti unit? Ganti unit lah ini 386 sama 220 ini biar makin naik namanya gitu. 386 kan baru direhab. Iya, baru direhab ya. Baru direhab. 220 lah yang belum ada rezekinya kali ya. Oh iya. Belum ini ya, kondisi kayak gini juga kan. Ibaratnya susah juga kita dana pun belum, lebih bagus untuk diputar-putar gitu aja dulu ya. Ya pandemi lebih bagus nyimpan lah. Lebih bagus nyimpan. Kalau ada ya kan. Iya. Kita kan nggak tahu nih sampai kapan ininya. Oh iya. Normalnya. Apalagi ini mau tutup juga bang ya. Kan mau ditutup lagi lebaran. Tanggal 6 sampai tanggal 17 ya. Iya. Iya. Kalau ibaratnya gitu bang, kan lebih bagus nyimpen kalau dapat dibandingkan daripada diolah gitu lagi ya. Kalau 386 kan kemarin hampir lama juga di bengkel. Lama juga. Hampir 8 bulan. Karena sakit kemarin siapa itu katanya. Di tempat Skartim kan. Iya, Skartim. Sakit dia katanya kemarin, makanya agak telat siapnya. Tapi sekarang sudah fresh tuh ya. 386. Udah baru rehab tuh. Iyalah, udah bagus sekali. Cikampek. Cikampek pun lumayan itu. Oh, lumayan basah juga. Lumayan basah juga, lumayan. Full timur tapi, Bang. Iya. Banyak saingan juga sebenarnya kan. Saingannya kayak mungkin apa namanya? Rezeki juga lah. Langganannya banyak juga kan Cikampek. Kalau kayak 220 ada rencana. Karena ya, pastilah. Isunya gini, Bang. Aku dengar komentar-komentar orang 220 akan ganti unit 1626 awal tahun 2021. Nah, itu belum ada tapi ya. Belum dicari situ sama orang tua. Tapi kalau keinginan ada pasti. Ada lah pastilah. Tapi kalau pergantian di tahun ini belum kepikiran. Belum. Masih judi nih tau. 2 tahun belakangan kan. Pokoknya semenjak pandemi ya masih inilah. Belum pasti lah kan ininya. Karena nggak stabil juga berarti. Iya betul, nggak stabil. Tapi kalau ibaratnya kalau untuk mau mengganti unit nggak ada rencana. Tapi kalau misalnya gini bang, kalau pendapatan ada pengaruhnya besar. Ya jelas lah. Ibaratnya kan orang akan tetap yang menggunakan bus gitu. Malah kalau menurut aku sebagai pribadi di zaman pandemi ini orang lebih takut naik pesawat sebenarnya bang, karena kan ya tapi kan ada kebijakan juga dari ini kan dari kementerian ya, dari pusat, daerah. Kebijakan kayak gitu kan bisa mempengaruhi psikologis penumpang juga kan. Iya juga ya. Aku pikir karena di pesawat lebih ribet, orang lebih milih naik bus gitu. Enggak ya berarti. Mungkin ada sebagian orang kayak gitu, ada juga sebagian. Tapi semenjak pandemi ini psikologis orang udah berubah gitu. Secara psikologis orang berpergian itu udah berubah. Ada yang udah banyak juga yang takut kemana-mana kan gitu. Tapi kalau yang trek-trek basah yang dulunya basah, misalnya kayak Malang, ya ada pengurangan jelas. Ada pengurangan. Walaupun sekarang orang lihatnya masih basah, tapi ada pengurangan. Iya ada pengurangan selama pandemi ini. Sampai 50%, Bang. Saya kira sampai loh. Sampai ya. Tapi karena yang sampai. Megang pemasukan lebih banyak di Pak Ical berarti ya. Iya, karena pun setoran ke papa semua kan. Tapi saya ngelihatnya sih pasti pengurangan, pasti ngaruh. Ya kayak 2020 kemarin kita berangkat kan suruh putar balik. Oh iya. Iya kan. Iya. Nah orang ngelihat keadaan kayak gitu, yang harusnya mau berangkat jadi nggak jadi berangkat. Kalau kayak 2020 kemarin kan banyak bus-bus yang tertahan di Jawa. Ya kan? Betul, gitu kan. Itu gimana? Kalau dari Tokyo waktu itu gimana bang? Dari kantor kan ada disediain itulah apa namanya subsidi buat beras kan, gas beras segala macam bantuan. Bagi supir yang tertahan di Jawa gitu ya? Bagi yang supir tertahan di Jawa, keagenan sana yang yang megang inisiatif ya. Mereka harus apa namanya? Harus bikin dapur umum gitulah di sana kan. Kayak di Jakarta di Pulau Gadung itu ya bikin dapur di situ. Berarti itu ada isu di Tangerang kemarin tuh, Tangerang, Telantar segala macam itu udah langsung di ini sama apa? Langsung telepon.
Orang tanah tinggi yang telepon. Ya, orang tanah tinggi telepon. Berarti ibaratnya nggak ada supir yang terlantar lah, nggak ada kru yang terlantar ya sebenarnya. Ya sedikit banyak pasti ada juga, mungkin ada yang ngerasa nggak puas segala macam kan. Tapi ya semaksimal mungkin pasti dibantu lah sama keagenan atau sama ibaratnya kantor kan. Pasti tercover lah. Karena gitu. Sama-sama nggak dapat apa-apa juga. Sebagai pemilik juga pada saat itu nggak dapat apa-apa. Berarti ibaratnya pemilik pun berharap dari setoran supir, sementara supir pun nggak jalan sana. Iya. Busnya juga nggak jalan tertahan di sana. Itu kan hampir 2 bulan bang ya? 1 bulan apa 2 bulan? Sebulanan lah. Sebulan. Ya puas. Udah dari mulai awal puasa apa ya diputar balik itu kalau salah ingat abang ya. Awal puasa ya. Ibaratnya kan kalau bus-bus ini kan kalau lama nggak hidup kan rusak juga kan sebenarnya. Iya. Itu ada rusak bang? Setelah dibuka gitu ada rusak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kan nggak ada. Kalau rusak misalnya kayak turun mesin, itu siapa yang nanggung? Kami lah, pemilik. Oh, pemilik. Jelas pemilik. Berarti ibaratnya kayak gini lah, 2020 kemarin rusak di Doa Mande kan? Ya. Uangnya yang dikirim ke sana atau kayak mana? Atau di Medan pas mesinnya dibawa ke Medan. Dibawa ke Medan. Di Medan diperbaiki, siap, antar lagi ke sana. Yang nanggung toke. Kami yang beli barang, saya yang beli barang segala macam dicatat apa yang kurang saya beli. Tetap pada akhirnya pemilik yang menanggung. Iya. Bukan dari kru berarti kan ibaratnya. Yang kecil-kecil tuh ada kayak karet-karet, kadang-kadang orang tuh ada duit beli packing-packing, nah gitu-gitu ya, inilah. Ibaratnya kayak ganti bon. Nah biasanya saya lihat bon tuh, kalau misalnya di bawah 500, bon-bon yang 300 ribuan, udahlah kau aja yang bayar, gitu lah. Dari setoran itu aja lah ya. Gitu. Tapi kalau yang sudah tinggi-tinggi kayak bongkar mesin gitu. Pemilik lah. Pemilik ya. Beli bloknya, beli boringnya segala macam kan, pemilik lah. Abang udah pernah naik bus ke Jawa? Naik pernah? LS? Ke Jogja, saya kuliah di Jogja. Oh. Abang kuliah di Jogja. Ya, saya kuliah di Jogja, pernah naik bus, pulang pernah naik bus. Mana tahu pemilik pun nggak mau naik bus gitu. Dulu ya, zaman kuliah. Akhir zaman kuliah lah. Akhir-akhirnya belum ada. Abang kuliah di mana dulu? Di Jogja. Di Jogja. Ibaratnya abang bilang tadi kan 2012 abang kerja ya? Ya, 2012 saya kerja di sini di Dinas Tata Ruang. Sampai 2014. 2013. 2013. Ya. Ibaratnya kan yang menarik abang ingin masuk ke dunia bus itu apa? Ingin join ke dunia bus gitu? Dulu tuh awalnya selama saya sekolah kuliah tuh kayaknya nggak pernah kepikir gitu lah buat ini kan coba cari kerja sendiri ya kerja sendiri atau kerja di mana gitu ya terus kepikiran juga kan adik saya dokter dua dokter dan mereka bukan tipikal orang yang terjun gitulah kayak datang gitu. Kalau saya kan masih sekali datang ke KLS terus masih kenal sama supir-supir segala macem daripada adik saya yang ke ini lebih aktif yang saya lebih aktif saya yang ini kan ke kantor ke pool kan ya udah lama-lama pikiran cobalah pelan-pelan ya kan berarti sama kayak Pak Ical juga mengorbankan pekerjaan di awal lah ibaratnya karena saya pun yang kerja pun kan waktu itu masih istilahnya masih konsultan lepas bukan ini bukan PNS bukan ini kan. Tapi kan kata orang lebih enak kerja di kantor bang dibandingkan kerja di lapangan enggak juga enggak juga ya enggak oke juga tergantung orangnya juga. Nah ke Bang Ijal juga udah aku tanyakan ini bang kalau abang menilainya gimana kan cuman meneruskan usaha orang tuanya katanya kan orang banyak nilai gitu kan cuman nerusin usaha orang tua kayaknya siapapun disuruh pasti bisa gitu. Kalau abang nilainya gimana? Ya tetap ya bisa dalam artian apa nih? Ibaratnya kan kalau meneruskan usaha orang tua tinggal berdiri pun udah adanya sistemnya gitu. Ya mungkin privilege-nya di situ ya. Sistemnya itu udah berjalan. Iya, gitu. udah berjalan gitu. Tapi kan di balik itu banyak lagi yang perlu diiniin. Tetap ada kesusahannya sendiri. Maksudnya ya kayak masalah mesinnya, masalah spare partnya, terus ngadepin supir gitu-gitu kan nggak mungkin ya tetap harus kita yang terjun kan. Iya. Berarti ibaratnya kalau abang lebih terjun ke lapangannya ya. Kalau Pak Ical apa kan di kantor aja. Tinggal nunggu uangnya gitu ya, nunggu setorannya gitu. Tapi laporan tetap terima laporan juga yang rusak nomor berapa, yang ini yang apa namanya yang perlu
nomor berapa gitu, tetap menerima laporan. Berarti konklusi yang tadi 2020 belum ganti unit tahun ini, Bang? Belum. Tahun depan? Belum tahu lah, kita lihat dulu lebaran ini gimana. Kan ini juga Lebaran 2021 aja pun dilarang tanggal 6 iya, tanggal 17 kan. 17. Itu gimana kalau Abang menyikapinya? Waduh, serba salah juga itu. Iya. Kalau buat saya pribadi ya, kita sebagai pengusaha kalau bisa jangan lah ya kan. Tapi di satu sisi orang-orang kesehatan segala macam ini susah juga kan. Iya. Nggak siap-siap perdebatan itu, sampai mau didebat dulu nggak bakal siap. Karena pada akhirnya setiap orang punya pembenaran pribadi, iya, punya sudut pandang yang lain. Tapi kalau seandainya sistemnya 50% daripada penumpang gitu gimana? Ibaratnya kan 2 seat 1 orang yang boleh maksimal gitu. Kalau menurut Abang itu masih efektif ya? Iya, masih bisa lah di ini. Yang penting jalan aja gitu ya, tetap jalan, jangan berhenti gini. Iya. Saya rasa kalau diperhatiin prokesnya lah ya, perhatiin ini masih bisa lah. Masih bisa jalan ya? Kan bisa screening awal, bisa ini tunjukin surat. Sampai kayak pesawat lah. Oh, kayak bukti swabnya mana? Iya, bukti swab. Orang di dalam wajib masker, bawa iya. masing-masing hand sanitizer disediain di mobil. Berarti kalau keinginan dari pemilik pasti maunya jalan aja ya, jangan sampai berhenti lagi. Tapi kita nggak bisa maksa juga kan? Ya, karena pemerintah punya kebijakan sendiri. Iya. Kalau Abang punya perhitungan sendiri. Ibaratnya di zaman pandemi ini pernah nggak? Aduh, udahlah berhentilah aku dari dunia bus ini gitu. Stres sendiri. Kalau kayak gitu belum ya. Karena nggak ini juga kan, nggak boleh kayak gitu juga lah. Harus saya kan ada bis sendiri juga di Bunraya itu kan. Oh, nah, itu kan biasa jalan ke kampung tuh. Kalau waktu normal jalan ke kampung atau charter gitu. Itu tetap bus apa juga Bang? Maksudnya bus reguler juga? Reguler kemarin tuh reguler. Cuman pas pandemi mulai Lebaran tahun kemarin tuh udah nggak jalan lagi. Berarti trayek aslinya kampung ke Pasaman kan? Ke Pasaman. Trayek ke Pasaman itu gantiin trayek PMP dulu kan papa kan punya bus ini juga. Nah itu sama adik-adiknya dia gabungkan PMP Medan Pasaman kan. Yang Rimbun Raya ini saya gantiin trayek itu, PMP udah nggak ada lagi. Berarti yang Rimbun Raya ini milik pribadi Abang? Pribadi ya, milik saya lah. Mulai dari 2 unit dulu kan. Sekarang udah banyak itu kayaknya. Baru enggak 3 unit. Mudah-mudahan banyak lah. Amin. Berarti itu pun stop juga semenjak pandemi stop. Jalan Pasaman kan putar balik kemarin tuh kan di perbatasan. Iya. Itu aku tahu itu putar balik. Iya. Stop lah sampai tahun baru adalah rombongan beberapa, tapi itu pun nggak berani kan. Tapi itu dulu memang agak bagus juga tadi memang. Ya alhamdulillah dapat lah, dia bisa lah. Sampai saya nambah 1 mobil kan, mobil bekas bandara juga. Saya beli 1, ya mudah-mudahan ketutup lah. Maksudnya masih bisa saya bayar ini ya kan, cicilan. Kalau bus moda Abang punya juga? Bus moda ada. Ada berapa? 2 unit. Ada 2 unit ya? Pinji 1, ring road 1 kan. Iya. Berarti kalau yang bus yang reguler yang ALS-nya dari sisa yang 8 unit yang cooler ini ada yang prioritas mau diganti, Pak? Kayaknya 20 lah. 20 ya, Semarang itu ya. Saya ngomong sama orang tua pun itu kayaknya 20 mau di ini. Tapi itu trayek bukan trayek basah. Iya. Nanti lah gimana ini. Serba salah juga. Iya. Berarti kalau pertimbangan ganti unit itu memang pada akhirnya lihat juga nilai ekonomisnya, Bang ya. Iya, betul. Kalau ibaratnya nggak bisa ya, kan. Tadi kayak saya bilang, ya mana tahu nanti ngambil bis baru pun dan kita timpa ke yang trayek yang oke kan. Iya. Nah, mobil yang lama itu bisa timpa ke ini kan. Ke trayek yang lain ya. Yang busnya butuh perbaikan. Iya, Berarti macam-macam acaranya nanti bisa diiniin lah. Ibaratnya itu udah ke dapur loh ya. Iya, urusan dapur lah. Urusan dapur. Kalau ibaratnya gini Bang, ALS ini punya banyak penumpang, punya banyak langganan, sama punya banyak juga ini yang haters ibaratnya. Kan kayak orang Batak bilang asal laut sega. Iya.
Kalau dari pemilik sendiri menjaga stabilitas mobil ini gimana, Bang? Maksudnya apakah memang ada jadwal rutinnya harus diperbaiki atau memang ya udah pas rusak aja diperbaiki gitu? Kayak manapun ceritanya itu mobil mau berangkat itu kondisinya pasti udah layak jalan. Baik mesin segala. Karena asal dia sampai dari Jawa misalnya sampai ke Pul itu dicek semua. Apalagi kami kan punya mekanik. Iya. Kami punya mekanik sendiri buat mobil itu dicek asal sampai apa rusak segala macam, dilihat segala macam. Itu udah pasti itu. Iya. Itu udah SOP gitu kami. Berarti ibaratnya kalaupun rusak di jalan itu sudah. Nah, itu udah kayak di luar, itu kan beyond expectation Iya. Kayak di luar harapan kita kan. Kita sudah tahu di jalan sudah alam yang mengatur berarti, Bang ya. Itu udah pasti tuh. Karena kalau udah sampai udah pasti dicek. Karena banyak cek juga oli, cek radiator segala macam yang minimal kecil-kecil lah. Karena kalau orang-orang awam berpikirnya gini, Bang, mungkin hanya memikirkan duit masuknya aja, mobil nggak diperbaiki, enggak ya? Kalau kami nggak kayak gitu. Kami ya, nggak tahu yang lain ya, pemilik yang lain. Kalau kami nggak, kami apalagi mekanik, kami kan menggaji mekanik. Asal mobil sampai di putek, nurunin penumpang, masuk ke belakang itu udah wajib ditanya. Mekanik wajib nanya. Apa yang perlu, apa yang ini. Supirnya pun rasa-rasa ada yang bunyi-bunyi sedikit aja, ini bunyi-bunyi dicek segala macam. Langsung sampaikan ke mekanik aja berarti. Makanya kalau udah berangkat itu kondisi insya Allah baik lah. Kalau rusak di jalan, mungkin nggak rusak di jalan, nah itulah yang sudah di luar kendali kita kan. Takdirnya lah gitu, Bang. Ya, karena kita kan di jalan nggak tahu apa yang ini kan. Iya. Kalau boleh masuk dikit, Bang, karena pemasukan gitu. Berarti kalau sistemnya gimana itu, Bang? Setorannya sudah dipatokkah atau memang sudah sih berapa yang? Nggak ada pematokan setoran. Berarti berapa yang datang aja gitu ya? Iya, berapa yang datang lah, tapi kita bisa cek kondisi juga. Kadang-kadang kita ngeliat di loket berapa orang berangkat. Atau kadang-kadang ngeliat, ya inilah kayak youtuber ini kadang-kadang ngasih info juga. Atau di Instagram ngeliat ini. Ibaratnya ada bus lagi lewat, full nih ternyata gitu ya. Full, ini kok, ya gitulah. Kok pas nyampe setorannya cuma segini. Terus kan perbandingan pemilik yang lain, nah kadang-kadang kan gitu. Berarti ibaratnya kami kan kayak gitu. Di kantor itu berarti dibandingkan gitu juga, Bang ya. Kok berapa nih? Misalnya si Jala, naik ini berapa Jala setoran gini, sekian banget ya. Wah, aku cuma segini lah, gitu-gitulah. Jadi bahan pertanyaan juga. Iya. Mungkin kalau untuk satu trip, untuk satu putaran mungkin masih bisa lah. Tapi kalau sudah keseringan, sudah jadi bahan tanya juga. Iya, betul. Kalau milih, grafiknya kan ada kan. Kalau milih cincu itu abang atau Pak Ica? Papa wajib. Karena lebih tahu juga ya. Wajib. Misalnya pun saya yang cari, harus persetujuan papa. Pertimbangan lagi. Misalnya saya dapat nih siapa, coba ada sana udah ke papa, nggak ada papa gitu. Yang cincu yang paling lama yang mana, Bang? Ya sudah, ibaratnya dari lama pun sudah di mobil abang gitu. Ada yang Aidep, dulu dia Malang, sekarang Jakarta, 286 lah, 286 Aidep, itu sepupu papa tuh. Aidep, Bang Hendri, yang Jakarta, nah itu udah lama, masuk yang lama tuh. Jember pun udah Iwan, masuk yang lama juga. Udah lama juga ya. Kalau kayak Jember itu, Bang, itu kan di jalan kan hampir 1 minggu itu kan, mau berangkat aja itu. Iyalah, 4 hari, 4 harian. Muter lah dia, Bang, 5 harian nggak sih? Kan agak sekali pergi. Iya, sekali ke Jember gitu. Iya, sekitar segitu. 5 hari lah. Kalau kontrol sama mobil di jalan itu gimana, Bang? Apakah memang ditelepon-telepon udah nyampe mana gitu? Kalau enggak, kayak mobil, bukan model yang kayak gitu. Kalau mobil bandara kan ada GPS-nya kan. Kalau mobil yang lepas gitu gimana? Kayak mobil regulernya? Ada. Tunggu sampai aja dia ngelapor. Kepercayaan aja berarti. Kepercayaan aja. Tapi ada juga pemilik yang modelnya gitu sampai misalnya besok diteleponnya sampai mana gitu. Sampai mana gitu. Ada juga yang pemiliknya gitu. Tapi model kami enggak. Kalau kan ibaratnya gini. Kalau pas berangkat dari Medan terkontrol ini berapa penumpang yang dibawa. Kalau berangkat misalnya mobil Jember tadi, berangkat dari Jember itu ditelepon lagi nggak agen Jember? Biasanya nelfon. Abang yang nelfon agen Jember apa orang itu yang nelfon? Ke papa langsung. Ke papa langsung. Berapa sewa nanti transfer uangnya gitu. Berarti ibaratnya uang yang tinggal sana itu ke pemilik gitu. Iya. Gitulah. Ada tergantung pemilik juga. Kayaknya tapi rata-rata kayak transfer. Misalnya dia sampai Jakarta, berapa uang di Jakarta, transfer aja gitu. Nanti dibawa sekian. Kalau kerusakan di jalan
Supir lah. Supir. Kalau yang ringan-ringan supir. Kayak Kalau saya yang bilang tadi. Kalau yang berat baru turun mesin, nah ini baru. Itu pun mesinnya bawa aja ke Medan, Bawa ke gitu ya? Medan, ya. Karena punya mekanik sendiri. Aku lupa nama mekanik abang itu. Colby. Ya Bang Colby itu kemarin yang ikut ke Dua Mandi juga kayaknya. Oh iya Bang Colby. Colby sama Riau. Udah lama juga sama orang abang? Udah lama, Colby udah lama. Kalau kayak Rimbun Raya ada rencana buka trayek jauh abang? Oh enggak lah. Enggak ada. Di LS udah hampir rata-rata Jawa semua trayek saya. Kalau bisa yang pendek-pendek lah, kampung gitu-gitu aja lah. Mobilnya pun nggak terlalu capek kan. Kenapa nggak diefektifkan lagi? Aku baru tahu ini Bang, Rimbun Raya itu punya abang gitu. Malah ini lihat keadaan ini gimana? Oh. Aku memang tahu Rimbun Raya punya direksi, aku pikir punya Pak Chandra itu. Oh enggak, saya. Ya. Oh. Dari tahun berapa itu aktif ya Bang? Pertama kali 2018. 2018. Ya. 2 unit bekas bandara itu. Nggak usah dijual apa, saya bilang. Oh. Pakai untuk Rimbun Raya itu ya. Iya. Waktu lebaran 2018. 2017, sorry. Itu awalnya masih enak Bang, masih alhamdulillah. Sampai bisa beli satu lagi gitu ibaratnya. Ya sampai saya berani ngambil satu lagi gitu kan. Tapi tiba-tiba pandemi. Berarti pada akhirnya pandemi ini merubah segalanya. Ya makanya. Loketnya pun udah ditutup kan, udah malas ngelanjut. Rimbun Raya di mana yang di sini Bang? Di depan Almasar yang lama, yang di samping Mandiri Dinamo. Oh. Sekarang udah buka jalan itu. Loket yang di Pasaman juga tutup juga? Masih ada. Pasaman. Berarti kan ibaratnya tinggal kalau pengen buka lagi tinggal buka lagi aja, tinggal jalan lagi aja. Oke lah. Tapi ya itu tadi lah, kayak mulai dari awal lagi kan, gambling lagi, sewa mungkin udah lupa kan. Perjudian lagi lah ibaratnya. Iya. Jadi kalau dulu masih bolak-balik masih enak lah. Kalau ini terakhir Bang, mobil impian. Kalau kayak Bang Ijal kan, Bang Ijal bilang dia pengen punya Scania yang super high deck gitu. Kalau Bang ada mobil impian nggak? Pengen punya tronton nih di ALS gitu. Saya nggak ini ya kalau soal itu. Yang penting ramah di kantong aja lah. Mobilnya. Sama nyaman. Kalau tetap nggak terlalu into kali sama tipe mobil yang ini, tipe mobil yang itu gitu. Yang penting masih ada nilai ekonomisnya. Iya, masih ada nilai ekonomisnya ya. Sama kayak Rimbun Raya itu kan. Maksudnya mobil-mobil kecil medium bandara lah. Iya. Kemarin tuh kan ada yang Hino. Saya ngambil Hyundai. Oh iya. Nggak terlalu ya, tetap kalau diesel juga ujung-ujungnya yang paling ini. Yang paling spare part juga gampang. Iya. Sama lah kayak Scania dibandingin Mercy. Pasti ujung-ujungnya ramah di kantong Mercy juga kan. Kalau saya mikirnya gitu ya. Iya. Kecuali emang Scania udah masif ya kayak Mercy, ya mungkin bisa jadi. Berarti pada akhirnya pertimbangan membeli sebuah unit itu efisiensi, efektivitas ya. Tetap pertimbangannya itu lah. Karena mobil dagang. Nilai ekonomi Bang. Iya, karena mobil dagang kan. Kecuali kayak mobil pribadi, punya mobil impian, saya bisa jawab. Oh ya, itu apa ya? Kalau mobil pribadi ya kan. Kalau mobil pribadi? Kalau saya memang nggak pernah punya juga sih mobil pribadi. Nggak pernah punya juga. Tapi banyak lah gitu, banyak. Nah kalau itu pilihannya banyak kalau pribadi ya, pengen punya ini, pengen punya itu kan. Jadi kalau untuk mobil dagang yang jelas ya, yang ramah di cash flow lah ya. Mana efisien. Pada akhirnya kembali ke efektif dan ke efisiensi lah. Lagi Bang ya. Tetap itulah. Oke lah. Terima kasih Bang Sewan udah mau sama-sama diganggu ini. Sudah mau diganggu weekendnya. Udah siap nih? Ada yang mau ditanya? Oke. Sudah Bang. Macam guru ya kan? Guru SD.